Perkenalkan, nama saya Heskiel Pandiangan. Saya akan membuat video untuk melengkapi tugas 2 dari Hukum Acara Pidana dengan dosen pengampu yaitu Pak Ogihan Davis Juanda, SH, LLM, CLA, CPARB, CML, CMA, dan CMLC. Yang pertama, kejahatan. Kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan hukum. Delik kejahatan terdapat di dalam buku kedua di KUHP. Pelanggaran, perbuatan yang tidak menaati atau larangan atau keharusan yang dibuat oleh pejabat berwenang. Tenggang daluarsa lebih pendek dari kejahatan. Delik pelanggaran terdapat dalam buku 2 KUHP. Lalu di dalam hukum acara pidana terdapat penyelidikan. Penyelidikan merupakan tahapan awal untuk menentukan sebuah peristiwa atau kasus yang akan ditentukan sebagai tindak pidana atau bukan. Jadi penyelidikan ini bertujuan untuk menentukan sebuah kasus, apakah sebuah kasus itu dapat dinyatakan sebuah kasus pidana atau tidak. Setelah dari tahap penyelidikan akan lanjut ke tahap penyidikan. Penyidikan ini dilakukan untuk mencari alat bukti, membuat terang suatu perkara, dan menentukan tersangka. Jadi penyidikan ini dilakukan oleh penyidik untuk mencari alat bukti, sehingga alat bukti ini bisa dipakai untuk majunya sebuah kasus ke dalam persidangan. Lalu membuat terang perkara. Kenapa dibilang membuat terang perkara? Karena di dalam penyelidikan proses penyelidikan hanya untuk menentukan kasus ini pidana atau tidak. Lalu di penyidikan akan lebih didalamkan, lebih diperdalam untuk membuat terang suatu perkara, untuk mencari bukti-bukti yang mungkin belum ditemukan, sehingga ditemukannya bukti ini bisa membuat terang perkara ya, dan membuat kasus ini lebih mudah diselesaikan. Lalu menentukan tersangka. Jadi ketika barang alat bukti sudah ditemukan, maka lebih terangnya perkara, lalu bisa menentukan siapa tersangka di dalam kasus pidana ini. Lalu masuk ke dalam penangkapan. Penangkapan ini adalah suatu tindakan penyidik untuk menangkap seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana. Jadi ketika sudah dilakukannya penyelidikan, masuk ke tahap penangkapan. Penangkapan ini biasanya mempunyai waktu 2 kali 24 jam. Setelah dilakukan penangkapan dan ditemukannya barang bukti, maka dilakukan penahanan. Penahanan ini ada dua syarat. Yang pertama syarat objektif. Dia ditahan karena memenuhi unsur undang-undang. Ditahan karena unsur undang-undangnya adalah ancaman 5 tahun. Syarat subjektifnya, kenapa harus dilakukannya penahanan? Karena ditakutkan pelaku atau tersangka yang diduga melakukan tindak pidana melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan juga mengulangi perbuatannya. Selanjutnya, di dalam hukum acara pidana juga dijelaskan tentang terkait putusan bebas. Putusan bebas ini merupakan putusan dari hakim supaya tersangka dibebaskan, karena selama jalannya proses persidangan tidak terbukti bahwa seorang tersangka secara sah dan membuktikan ia bersalah. Lalu dijelaskan juga terkait putusan lepas. Putusan lepas itu seorang tersangka terbukti, tetapi ia terbukti melakukan tindakan, tetapi tindakan itu bukan tindakan pidana. Jadi contohnya seseorang melakukan tindak kejahatan atau tindak kesalahan melawan hukum, yaitu berbentuk perdata, tetapi ia digugat dengan tindakan pidana. Jadi itu akan dijatuhkan putusan lepas. Lalu kita beralih ke penyidikan. Penyidikan bisa diberhentikan ketika memenuhi unsur-unsur yang
Unsur-unsur sekiranya ada 3 unsur yang dapat memberhentikan penyidikan, yaitu yang pertama, kurangnya alat bukti, bukan merupakan peristiwa pidana. Jadi ketika dalam proses persidangan ditemukan bahwa tindak kejahatan ini bukan tindak kejahatan pidana, merupakan tindak kejahatan perdata ataupun sebagainya, tetapi bukan tindak pidana, lalu batal demi hukum. Di dalam batal demi hukum ini memiliki hal-hal yang perlu dipenuhi, yaitu meninggal dunia, tersangka meninggal dunia, nebis in idem, dan daluarsa. Nebis in idem itu apa? Nebis in idem itu bahwa seseorang tidak boleh dituntut lebih dari 1 kali atas perbuatan yang telah diadili dan mendapatkan putusan yang sah dan final atau inkrah. Daluarsa. Jadi daluarsa ini diatur di dalam pasal 78 sampai 85 KUHP. Jadi kasus yang diperkarakan ini sudah mencapai waktu daluarsa. Jadi kasus ini sudah tidak bisa diperkarakan lagi. Ada juga dijelaskan dalam hukum acara pidana, yaitu unus testis nulus testis, yang artinya satu saksi bukan merupakan saksi. Jadi satu saksi tidak bisa memenuhi bahwa seseorang ini bersalah. Jadi inilah ada adagium yang menyatakan unus testis nulus testis, yang arti satu saksi bukan merupakan saksi. Dan juga di sini ada ultra petita dijelaskan. Ultra petita adalah hakim keluar dari dakwaan yang diberikan. Jadi semisal terdakwa didakwa pasal 182, tetapi hakim mengacu pada pasal 185, dan juga tidak boleh lebih dari dakwaan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Jadi ultra petita ini adalah putusan hakim yang melebihi dakwaan dan keluar dari dakwaan yang diberikan oleh hakim. Contohnya seperti tadi saya sampaikan, yang didakwa adalah pasal 182, tetapi yang diputuskan oleh hakim mengacu kepada pasal yang lain. Jadi itu masuk ke dalam ultra petita. Putusan di hukum acara pidana ini juga menjelaskan bahwa ketika perkara itu adalah pidana dan gugatan itu adalah perdata, ini adalah produk hukumnya, dan penetapannya itu adalah permohonan. Itu adalah produk hukum dari hukum pidana. Sekian penjelasan tentang hukum acara pidana dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Bila ada kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.